Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nuko. Selamat siang dan selamat malam. Ya, selamat malam juga untuk yang diampu oleh Bu Rosita ya Bu Pak. Rosita. Bu Rosita. Nah teman-teman, pada pertemuan ini materi kita terkait dengan form desain penelitian. Iya betul. Dan ini pertemuan ke-10 ya Pak. 10. Nah bagi teman-teman, jadi setelah pertemuan ke-10 ini, pertemuan 11, 12 dan 13, 14 itu teman-teman nanti bakal menyerahkan desain penelitian, baik yang skripsi maupun yang artikel. Nah pasti dari teman-teman banyak yang sudah menanyakan, Pak gimana sih, Bu gimana sih form desain penelitian? Betul. Karena kira-kira kami isinya apa gitu? Iya betul. Karena mahasiswa itu sudah pada ngubungin saya gitu, Bu Putri, hubungin Bu Rosita juga gitu. Bu, Pak gimana desain penelitiannya? Karena saya lihat itu memang mahasiswa itu antusias gitu, pengen mau segera menyelesaikan tugas akhirnya baik itu skripsi maupun artikel begitu Bu Putri. Jadi kami nanti sama Bu Putri akan menyampaikan form desain baik itu untuk penelitian yang artikel ilmiah maupun yang skripsi. Gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih sangat belum paham, kita nanti setelah teman-teman mendengarkan podcast atau materi pada hari ini, jadi teman-teman diberikan waktu sekitar 2 minggu ya Pak untuk pengumpulan ya. Jadi nanti kita ketemu lagi 2 minggu ke depan dan teman-teman sudah mengirim desain penelitian, dan dari desain penelitian yang sudah kalian kirim nanti setiap minggunya akan kita ambil ataupun review secara acak. Jadi siapapun yang diambil nanti bakalan direview. Oh ini bagusnya gimana? Jadi teman-teman yang lain juga bisa menyontohkan. Iya betul. Gitu. Iya. Oke, sebelum kita mulai untuk penyampaian form desain penelitian baik itu skripsi artikel, perlu saya sampaikan juga Bu Putri, mungkin dari akuntansi maupun manajemen berkaitan dengan hasil UTS kemarin. Jadi kemarin kan di UTS teman-teman sebelum mengerjakan soal yang kita berikan, teman-teman juga disuruh ngisi form berkaitan dengan pengambilan artikel maupun skripsi. Bahkan juga kemarin juga diminta untuk memilih konsentrasi atau tema yang akan diambil untuk skripsi maupun artikel. Nah, setelah melihat dari hasilnya, kemarin kita sedikit ada mungkin bukan kendala ya Bu Putri ya, cuma ada beberapa masalah karena banyak dari teman-teman dari akuntansi ngambilnya konsentrasinya itu manajemen gitu loh. Berarti ada kesalahpahaman ya Pak? Ada kesalahpahaman. Maka dari itu mungkin kami dari Prodi maupun dari dosen metode penelitian akan mengirim ulang kembali Google Form yang untuk akuntansi manajemen untuk mengisi kembali, yaitu untuk ngisi tema. Kira-kira kalian mau meneliti tentang apa? Bertemakan tentang yang apa? relevan. Jadi yang akuntansi manajemen. Jangan sampai masa orang akuntansi ngambilnya SDM, ngambilnya marketing, kan tidak menjurus gitu loh ya. Jadi masa juga ada yang dari manajemen tuh ngambilnya pajak, ada ngambilnya juga yang akuntansi keuangan. Ada sih keuangan ya. Cuma masa ya audit gitu diambil dari manajemen, kan miss gitu ya. Jadi artinya nanti masih banyak kekeliruan atau miss di situ. Kemungkinan besar kita juga akan membuat Google Form lagi yang minta tolong untuk diisi oleh teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman bagi yang masih belum paham dengan tema yang diambil, kira-kira ini masuk ke akuntansi atau manajemen, itu bisa ditanyakan ke teman-teman, ataupun kalau seandainya teman-teman ke kampus itu bisa ditanyakan ke dosen. Kira-kira kalau saya mengambil tema ini, itu relevan nggak dengan program studi saya? Betul. Misalnya ya SDM di akuntansi, sebenarnya itu juga ada, cuman bukan SDM dibilangnya, tapi akuntansi perilaku ya Pak. Kepelakuan. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman, jadi teman-teman kalau emang belum paham silahkan ditanyakan ke dosen, ataupun mungkin teman-teman ada dosen favorit, nggak apa-apa di chat aja untuk ditanyakan. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Kemudian untuk pertemuan kali ini, di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang form. Jadi biar teman-teman nggak miss juga bagaimana form desain penelitiannya baik untuk artikel maupun skripsi. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menyampaikan tentang form desain penelitian untuk yang skripsi. Jadi teman-teman yang kemarin di UTS itu ngisi formnya, di Google Formnya itu memilihnya penelitian adalah skripsi, ini bisa diperhatikan.
Jadi ada beberapa isian ya untuk yang form desain penelitian skripsi. Yang pertama itu judul sementara. Jadi teman-teman nanti membuat judul sementara, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kita membuatnya itu ada 3 di sini, atau 1 tok juga boleh, 2 juga boleh gitu. Yang nantinya itu judul tersebut nanti akan disetujui oleh dosen pembimbing. Nah, perlu dipahami juga bahwasanya untuk judul sementara ini nantinya desain penelitian ini juga akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Semoga saja nanti di pertemuan ke-12 atau 13 untuk dosen pembimbingnya sudah terbentuk. Jadi biar teman-teman juga tidak mengalami kendala berarti berkaitan dengan konsultasi baik itu untuk artikel maupun skripsi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua ada latar belakang penelitian, yang B ya, latar belakang penelitian. Nah, perlu saya jelaskan juga isiannya apa di latar belakang masalah untuk yang pengambil skripsi. Yaitu di sini jelaskan Anda disuruh menuliskan dan menguraikan tentang masalah penelitian dan alasan dilakukan penelitian. Artinya apa? Artinya teman-teman sebenarnya cuma menjelaskan motivasi penelitian itu apa, motivasi Anda itu melakukan judul itu atau mengambil judul tersebut itu apa, itu dijelaskan saja. Sehingga tercermin dengan jelas apa yang dan mengapa topik atau masalah tersebut perlu diteliti. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi tidak perlu panjang kali lebar gitu ya, nggak perlu gitu Bu Putri ya. Cuma kita sebisa mungkin untuk menjelaskan sebenarnya motivasi peneliti itu atau motivasi Anda itu ngambil judul itu tuh apa. Kemudian tuliskan secara ringkas paparan tentang gejala-gejala yang muncul dan keterkaitannya dengan teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar atau diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang berkaitan dengan erat dengan pokok masalah yang diteliti. Artinya sebenarnya di sini pun juga Anda boleh membuat namanya riset gap-nya atau penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung ya dari topik atau tema atau judul yang Anda ambil tersebut. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah panjang-panjang lah ya. Jadi latar belakang penelitian. Yang penting itu utamanya di sini motivasi penelitian Anda itu apa, riset gap-nya jelas, udah cukup. Seperti itu. Kemudian apa sih yang menarik? Kenapa harus diteliti? Kenapa? Gitu ya? Nah, gitu. Kalau bisa itu yang membedakan dari penelitian Anda dengan penelitian terdahulu. Kemudian yang C, nanti ada rumusan masalah. Nah, ini juga harus ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa? Penjelasannya Anda disuruh menuliskan kalimat tanya. Jadi berupa kalimat pertanyaan ya, bukan pernyataan tapi pertanyaan. Bagaimana, apakah dan seterusnya itu kalimat tanya yang berupa ungkapan tentang masalah atau topik yang akan diteliti. Kemudian yang di tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian di sini diberikan penjelasan secara singkat tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan berdasarkan pada perumusan masalah. Jadi sebenarnya tujuan penelitian itu adalah follow up dari rumusan masalah. Seperti itu. Kemudian yang E, manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian sendiri yaitu tuliskan manfaat peneliti secara teoritis dan praktis. Jadi sebenarnya itu berdasarkan akademik itu apa, praktek itu apa. Nah, itu kalau bisa dijelaskan juga. Dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat tersebut. Misalkan bagi akademisi, kemudian bagi praktisi, mungkin kalau di tempat-tempat pemerintahan itu bagi tempat pemerintahan terus siapa, misalkan seperti itu juga dijelaskan di manfaat penelitian. Kemudian selanjutnya yang F. Yang F itu tentang kajian pustaka. Nah, untuk kajian pustaka di sini tuliskan teori-teori yang pendapat orang yang digunakan dalam menelaah dan menganalisis masalah yang diteliti. Jadi sebenarnya itu menjelaskan tentang teori dasarnya, grand teorinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngomong keuangan gitu Bu Putri ya. Jadi misalkan teorinya itu mulai dari teori agensi, kemudian keuangan itu apa, akuntansi itu sendiri apa, dijelaskan itu teori-teorinya itu tersebut. Nah, itu dijelaskan aja, nggak usah panjang kali lebar gitu, nggak usah juga. Jadi singkat-singkat saja. Jadi sebenarnya itu ingin melihat sejauh mana sebenarnya teman-teman itu untuk mengekspor dari penelitian yang Anda akan buat itu, terutama untuk yang skripsi. Nah, yang G sekarang. Kemudian yang G yaitu Anda juga harus menampilkan penelitian terdahulu. Jadi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang Anda lakukan. Mahasiswa diwajibkan cari dan baca artikel. Jadi mulai dari sekarang Anda wajib mencari artikel yang kira-kira
artikel tersebut harus relevan dengan penelitian Anda. Di sini kita buat minimal 5 ya. Nanti tergantung, kalau misalkan skripsi itu biasanya 7, ada yang 8, ada yang 10, semakin banyak semakin bagus. Tapi karena untuk hal ini kita untuk penelitian dahulunya minimal Anda cari 5 artikel yang relevan dengan judul penelitian yang Anda buat. Ya, di situ ada penulis dan tahunnya, judulnya apa, variabel independennya apa, variabel dependennya apa, alat analisisnya apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu Anda harus teliti. Nah, perlu saya jelaskan juga, teman-teman bisa mencari untuk artikel-artikel itu bisa menggunakan Google Scholar. Google Cendekia. Jadi teman-teman tinggal ngetik keywordnya saja di sana, terus kemudian Anda bisa mencari artikel-artikel di sana banyak sekali gitu, yang bentuknya sampai PDF yang sampai yang terbaru. Nah, carilah artikel yang relevan dan yang terbaru. Maksudnya gimana? Cari yang 5 tahun terakhir yang masih relevan. Jadi kira-kira yang sudah out of date itu udah nggak usah dipakai gitu. Kecuali kalau teori boleh lah, ya teori boleh lah. Tapi kan itu nggak semuanya. Cuma kalau untuk penelitian terdahulu itu kalau sebisa mungkin itu cari yang 5 tahun terakhir. Karena emang ada perkembangan teori ya Pak. Betul. Selama 5 tahun terakhir. Bisa jadi dalam satu teori itu dimensinya itu dulunya 3, tapi karena ada penelitian selanjutnya akhirnya yang digunakan cuma 2. Betul. Karena ternyata satu dimensi lainnya itu tidak mendukung lagi, makanya dihilangkan ataupun dieliminasi gitu. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan sekarang yang G. Untuk yang G sekarang itu adalah kerangka pikir. Nah, ini kerangka pikir itu berkaitan dengan kerangka Anda itu dalam melakukan penelitian tersebut. Artinya variabel independennya apa, kemudian variabel dependennya apa, yang kita simpulkan di sini X1, X2, X3 dan X4 itu sebagai variabel independen. Cuman untuk yang variabel Y-nya itu variabel dependennya. Anda tuliskan juga ya, Anda buat desainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk kerangka pemikirannya sudah, kemudian baru Anda membuat hipotesis penelitiannya. Dari kerangka pikirnya tersebut, memfollow up dari kerangka pikir tersebut, kemudian Anda membuat namanya hipotesis. Nah, di sini hipotesis itu langsung H1-nya apa, misalkan variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, H2-nya apa, H3-nya apa, dan seterusnya, seperti itu. Tapi ini hanya untuk draft desain tugas akhir di mata kuliah metode penelitian. Cuma kalau untuk yang pasti di skripsi itu biasanya Anda sebelum memunculkan hipotesis itu Anda suruh mencari hubungan antar variabel X sama variabel Y. Logika berpikirnya bagaimana? Kemudian dikuatkan dengan penelitian terdahulu, baru nanti muncul hipotesis seperti itu. Tapi kalau untuk desain penelitian ini Anda langsung disuruh membuat hipotesis penelitiannya terlebih dahulu. Kemudian saya tambahin Pak, jadi kalau seandainya di kerangka pemikiran atau bisa disebut dengan model penelitian, ini ada beberapa model teman-teman. Nah, mungkin yang kita paparkan hari ini adalah cuma satu model, yaitu yang model sederhana. Tapi teman-teman nanti mungkin ketika kita memberi softfile ya Pak ke Google Classroom, itu teman-teman bisa melihat model-model lainnya. Seperti ada variabel mediasi atau yang disebut dengan intervening. Kemudian ada variabel moderasi. Emang itu lebih rumit ya Pak dibandingkan yang kita paparkan ini, karena ini disebut dengan regresi sederhana. Betul. Karena cuma melihat variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, tapi kalau seandainya model-model lain itu nanti ada beberapa variabel dan teman-teman itu mungkin lebih rumit, tapi tidak menutup kemungkinan penelitian itu dilakukan. Betul. Nah, seperti itu. Itu tambahan dari Bu Putri. Kemudian selanjutnya setelah hipotesis dibuat, kemudian teman-teman membuat metode penelitian. Nah, di metode penelitian itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah objek penelitian. Nah, untuk objek penelitian teman-teman disuruh untuk menyampaikan lokasi penelitian Anda itu di mana. Artinya kalau misalkan tempatnya di mana ya, misalkan kita menelitinya itu tentang
apa ya, tentang harga saham misalkan. Ya berarti kan kita mencarinya kan di laporan keuangan yang dari terdaftar di Bursa Efek Indonesia misalkan seperti Iya. itu. Tapi kalau untuk yang di manajemen gitu misalkan pemasaran misalkan berkaitan dengan harga harga beli atau promosi Nah, misalkan. itu kan Nah, menyasar konsumen ya, Pak. menyasar konsumen gitu misalkan. Nah, itu nanti objeknya di mana kira-kira itu responden itu mau diambil. Ya. Seperti itu dijelaskan. Nah, menambahkan juga misalnya objek penelitian di manajemen itu bisa jadi misalnya dia meneliti di sebuah perusahaan, berarti objek penelitian itu adalah nama perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalau seandainya bentukannya itu adalah konsumen, berarti dia harus menuliskan objek penelitiannya konsumen. Tapi konsumen Iya. apa? Berarti konsumen produk apa? Dia meneliti Iya. tentang apa? Misalnya dia pengguna handphone. Ya udah berarti dia objek penelitiannya itu adalah konsumen pengguna HP merek apa. Jadi harus lebih spesifik, nggak boleh general gitu. Betul. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan penelitian. Ini kalau di desain penelitian boleh Anda kosongi. Cuma kalau Anda mau isi juga boleh, monggo ini kalau di desain penelitian ini, karena ini kita fleksibel gitu sebenarnya ya untuk waktu pelaksanaan penelitian. Ya, karena secara teori juga kita belum Iya, menjelaskan. menjelaskan juga Nah, seperti untuk itu. informasi aja. Jadi waktu pelaksanaan penelitian itu ada dua, cross sectional sama longitudinal. Iya, betul. Nah, yaitu cross sectional berarti kita penyebaran pelaksanaan penelitiannya cuma sekali doang. Misalnya sekali memberikan pertanyaan ya udah, nggak ada berulang-ulang. Tapi kalau sana longitudinal setiap bulannya dicek lagi. Nah, itu berarti kan ada berkelanjutan. Makanya ada dua jenis, yaitu longitudinal dan cross sectional. Tapi bagi teman-teman untuk desain penelitian ini bisa dikosongkan. Jadi nanti di form yang kita berikan nanti kita bikin bisa dikosongkan ya Pak. Bisa nanti kita dikosongkan. mention di situ. Iya, begitu. Kemudian yang ketiga, jenis penelitian. Untuk jenis penelitian di sini disebutkan juga Anda harus juga menentukan jenis penelitiannya apa. Penelitiannya deskriptif, korelasional. Deskriptif itu menjelaskan gitu ya. Kalau korelasional itu mencari hubungan antar variabel. Kemudian penelitian komparasi itu membandingkan. Kemudian penelitian evaluasi atau penelitian eksperimen. Nah, juga bisa penelitian fenomenologi, grounded research, penelitian etografi atau penelitian studi kasus. Jadi saya kira kalau dari teman-teman S1 terutama baik akuntansi maupun manajemen itu penelitiannya lebih ke deskriptif sama korelasi sama komparasi. Jadi seperti itu, lebih arahnya ke sana. Jadi monggo Anda pilih yang mana, seperti itu. Kemudian untuk populasi di sini seperti yang sudah disampaikan di materi sebelum-sebelumnya, populasi kan ada dua macamnya, terbatas dan tidak terbatas ya. Kalau terbatas itu berarti kita sudah menentukan jumlah ininya. Ya, kalau terbatas populasinya. itu diketahui ya Pak. Sudah diketahui jumlahnya. Tapi kalau tidak terbatas tidak diketahui. Nah, ini bisa Anda buka kembali materi-materi sebelumnya tentang bagaimana caranya kita memilih populasi terbatas maupun yang tidak terbatas. Pilih salah satu dari sana. Misalkan jumlah data di sini misalkan ada 500 mahasiswa. Sumber datanya itu dari BAK STI Surakarta. Nah, keterangannya di sini penjelasannya, kalau terbatas, ini populasi diketahui jumlahnya. Artinya jumlah mahasiswa di kampus STI Surakarta itu sudah jelas, jumlahnya ada berapa, sudah ada dan bisa diidentifikasi. Cuma kalau tidak terbatas, populasinya tidak diketahui jumlah mahasiswanya itu, misalkan ya, atau tidak terhingga. Contohnya, misalkan di sini itu customer dalam suatu produk. Kita tidak tahu ya jumlah sampelnya itu berapa, siapa yang makainya berapa. Nah, tapi kalau misalkan yang terbatas tadi kita menggunakan mahasiswa sasarannya di S1 akuntansi atau manajemen, sudah ada daftarnya dalam BAK dan bisa diteliti seperti itu, atau bisa termasuk ini ya telusur. Pak, termasuk kalau seandainya kita mengambil data dari Bursa Efek Indonesia, itu kan diketahui jumlahnya. Betul. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ada berapa perusahaan, berarti kan diketahui. Jadi teman-teman nanti pahami lagi populasinya terbatas atau tidak terbatas. Iya, betul.
Kemudian selanjutnya setelah populasi kita dapat, kemudian kita ada sampel di sana. Untuk sampel itu sekali lagi pengambilan sampel adalah merupakan bagian dari populasi. Kalau kita sudah mengetahui populasinya baik itu terbatas maupun tidak terbatas, kemudian kita bisa menentukan sampelnya. Nah, sampel itu merupakan jumlah data yang digunakan dalam penelitian kalian. Jadi untuk jumlahnya berapa, ininya berapa gitu, itu bisa diidentifikasi dari jumlah sampelnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya variabel penelitian. Nah, untuk variabel penelitian Anda itu di sini mengidentifikasi sebenarnya untuk definisi dan variabel dan definisi operasional. Maksudnya itu Anda menjelaskan pengertian dari variabel tersebut, kemudian indikatornya apa, cara alat ukurnya apa, kemudian cara pengukurannya bagaimana. Nah, itu dijelaskan di situ, ya. Sebisa Anda aja dah. Sementara itu sebisa Anda dulu. Jadi kalau misalkan alat ukurnya indikatornya apa, indikatornya saja. Ya seperti itu. Jadi yang penting kita pengen mengeksplor lebih tentang teman-teman itu, bagaimana teman-teman itu memahami baik itu untuk artikel maupun skripsi. Seperti itu. Jadi teman-teman biar ada bayangan, jangan langsung nanti ketika semester 7 itu masih meneliti tentang belum apa tahu ya, mau meneliti apa gitu loh. Meneliti tentang apa ya, tapi kok si A kok udah bab 3 ya, kayak gitu. Seperti nah itu. Jangan sampai begitu, karena apa, sebenarnya kita udah memangkas jalur ya Pak ya. Seharusnya kalian ini untuk membikinkan ini setelah metodologi penelitian, tapi dari kita ya udah biar kalian nggak ngulang 2 kali pekerjaan. Makanya kita desain penelitiannya, oh ya udah kalian paham dulu mau neliti tentang apa gitu. Iya, seperti itu. Kemudian untuk teknik analisis data di nomor 7, komponen dari metodologi penelitian. Teknik analisis data itu menjelaskan alat yang akan digunakan dalam menguji hipotesis yang sebelumnya sudah dituliskan. Ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan 9 dan 8 kalau tidak salah, tentang uji instrumen data dan uji alat asumsi klasik. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa buka kembali videonya tentang materi yang sudah kita sampaikan tentang uji instrumen data dan uji asumsi klasik. Nah, di teknik analisis data ini sebenarnya juga tidak beda apa yang sudah kita sampaikan di podcast sebelum-sebelumnya. Yang pertama, Anda disuruh untuk mencantumkan uji instrumen data. Ya, kalau ini datanya ada data primer berupa mungkin itu ada menggunakan kuesioner. Nah, berarti kan Anda harus menggunakan uji instrumen data, yaitu uji validasi dan uji reliabilitas. Kemudian ada uji asumsi klasik, ini semuanya mungkin ya, baik di akuntansi maupun manajemen juga sama. Untuk uji asumsi klasik itu ada 4 macamnya, yaitu uji normalitas, uji multiklonitas, uji heteroskedasitas, sama uji autokorelasi. Kemudian yang ketiga ada uji hipotesis, yaitu uji T yaitu secara parsial, uji F secara simultan, dan uji R square yaitu koefisien determinasi. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Silakan teman-teman pun juga boleh kalau belum bisa menggunakan Mendeley gimana Pak? Kalau bisa menggunakan Eton gimana Pak? Udah sebisanya dulu ya. Kalau daftar pustaka monggo, jenengan itu ngambilnya dari mana, tuliskan saja sesuai dengan formatnya. Ini hanya sebatas formatnya. Tapi syukur-syukur kalau teman-teman sudah bisa mengaplikasikan atau membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley atau Eton, itu malah lebih bagus, malah justru menjadi ajang buat belajar. Seperti itu. Nah, itu nanti buku, kemudian sumber website juga bisa, atau artikel-artikel di jurnal ataupun proceeding. Nah, ini sudah kita contohkan semuanya. Nanti untuk form desain penelitian untuk skripsi ini akan kita share baik kelas pagi maupun kelas malam. Untuk yang akuntansi maupun manajemen akan kita share dan teman-teman bisa lihat kembali. Seperti itu. Itu untuk skripsi. Nah, sekarang untuk yang artikel akan disampaikan Bu Putri. Oke. Sebenarnya artikel itu ringkasan ya Pak, lebih ringkas lagi dari skripsi. Jadi teman-teman kalau ditanya perbedaannya apa, cuma perbedaannya sebenarnya sama, cuma yang membedakan kalau skripsi itu lebih detail. Dan teman-teman pasti udah melihat ataupun udah mendengarkan podcast kita sebelumnya, yaitu perbedaan antara skripsi dan artikel. Nah, form desain penelitian untuk artikel ilmiah ini lebih ringkas, tapi sebenarnya nggak jauh beda dengan untuk skripsi. Yang pertama di sini
identitasnya, yaitu nama, NIM dan lain sebagainya. Betul. Kemudian judul sementara, tetap judulnya kalian rencana mau ngambil judul apa, dari 3 judul misalnya kalian mau membuat 3 judul, nanti dipilih yang paling bagus dari 3 judul ini adalah nomor 2 misalnya. Ya itu nggak apa-apa, yang penting ada bayangan kalian mau bikin judul apa gitu. Kemudian motivasi dan fenomena penelitian. Di sini motivasi dan fenomena penelitian itu menjadi dasar penelitian Anda serta sampaikan riset gap. Jadi gini, ketika kalian melakukan penelitian, pasti kalian harus ada apa sih yang mau kalian teliti, kalian tuh penasaran terhadap apa. Misalnya untuk wanita aja dalam satu kelas itu ada 15 pengguna jilbab. Iya. Pengguna jilbab, dan dari 15 itu ternyata 10 dari mereka itu menggunakan jilbab segi 4 daripada pasmina. Nah, teman-teman penasaran kenapa ya orang lebih suka menggunakan jilbab segi 4 dibandingkan pasmina. Iya. Nah, itu juga bisa diteliti. Jadi apa sih menariknya diteliti ataupun pentingnya diteliti ini apa? Nah, kalau di manajemen itu kalian bisa teliti tentang misalnya kayak green marketing ataupun apa yang lain sebagainya, yang fenomena. Nanti teman-teman bisa dapatkan itu ketika kalian banyak membaca. Tapi cari dulu kalian mau meneliti tentang apa. Dan bagi teman-teman yang mempunyai objek penelitian, misalnya kebetulan saya punya perusahaan, Bu, dan perusahaan saya itu lagi mengalami permasalahan. Nah, itu juga bisa kalian angkat, tapi identifikasi terlebih dahulu permasalahan apa. Jangan sampai kalian ngira-ngira tapi ternyata bukan itu masalahnya. Makanya dibutuhkan data pendukung, tapi sebenarnya data pendukung itu ya untuk bukti aja sebenarnya fenomena yang kalian angkat itu benar-benar terjadi atau enggak gitu. Kemudian poin selanjutnya itu adalah penelitian terdahulu ataupun data pendukung. Nah, seperti yang saya bilang tadi, data pendukung itu misalnya saya pengguna iPhone misalnya. Terus Pak Nuko ini pengguna Android. Terus saya bilang HP yang bagus itu adalah iPhone. Terus Pak Nuko sebagai pengguna Android nggak terima dong, ataupun smartphone kan nggak mau terima. Ya masa iya, sedangkan pengguna smartphone juga banyak, makanya butuh data. Oh ternyata berdasarkan data dari yang jadi teman-teman ngambil data tuh juga harus kredibel ya, nggak boleh asal-asal dari blogspot dan lain sebagainya. Dan data itu terbagi dari 2. Yang pertama ada data sekunder. Kedua ada data primer. Nah, data primer itu adalah data yang kita buat sendiri ataupun kita cari sendiri dan belum pernah dipublish orang lain. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia, sudah tersedia dan sudah pernah dipublish orang lain. Contoh, misalnya ketika kalian mau mencari jumlah penduduk di Jawa Tengah, berarti kalian buka BPS ya Pak? BPS, kemudian untuk teman-teman yang mencari tentang laporan keuangan, buka Bursa Efek Indonesia. Nah itu kan berarti data yang sudah pernah dipublish orang lain gitu. Betul. Nah makanya teman-teman itu harus pahami terlebih dahulu apa perbedaan data primer dengan data sekunder. Dan bagi teman-teman yang tidak punya data sekunder, kan ada informasi yang benar-benar setelah kita cari nggak ada berita, nggak ada apa-apa. Gimana ya cara dapatin data pendukung sedangkan ini belum pernah ada. Wah, teman-teman bisa survei kecil-kecilan, itu bisa. Ataupun teman-teman ya sekedar observasi dengan menanyakan, ke sumber terdekat itu bisa kayak gitu. Jadi untuk data itu masih bisa masih fleksibel gitu ya, masih fleksibel. Kemudian penelitian terdahulu dan data pendukung ini sama seperti deskripsi juga. Ada tahunnya, kemudian judulnya, variabelnya apa, alat analisisnya apa, kemudian hasil. Nah, dari hasil ini teman-teman bisa mengetahui ternyata dari jurnal yang saya dapat itu ada peneliti yang mengatakan signifikan dan ada yang tidak signifikan. Berarti kan ada gap teori di situ. Kenapa sih bisa tidak signifikan? Contoh yang promosi. Sebelum ada pandemi, orang kalau seandainya ada diskon gila-gilaan pasti mau beli ya Pak. Tapi kan selama pandemi walaupun diskon gila-gilaan belum tentu orang mau beli. Betul. Jadi kan nggak sama hasilnya gitu. Makanya ada gap teori gitu. Kemudian kerangka pemikiran ini sama. Teman-teman nanti minimal ada 4 variabel X dan 1 variabel Y. Sama seperti skripsi dan juga hipotesis. Nah, dari semua itu nanti pengaruh A terhadap B, kemudian B terhadap A terhadap B, ataupun
A terhadap X, Y Pak. Ya, Y. A terhadap Y, B terhadap Y. C atau terhadap Y. Nah, kemudian metodologi penelitian tuh sama juga dengan Ya. skripsi, yaitu ada objek penelitian, populasinya, terbatas atau tidak terbatasnya, kemudian sampelnya berapa, kemudian teknik analisisnya gimana. Nah, itu teman-teman sama, cuma yang membedakannya mungkin di bagian awal ya. Di pendahuluan ya. Kalau seandainya artikel itu cuma menanyakan motivasi dan fenomena. Iya. Sedangkan Deskripsi itu lebih ke latar belakang masalah, rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, itu semuanya secara detail dijelaskan. Cuma kalau di artikel hanya sebatas itu, gitu kan? Karena memang kalau skripsi itu memang detail dibandingkan artikel, gitu ya. Memang gini, mungkin jadi pertanyaan juga Bu Putri. Saya milih artikel aja, ini lebih ringkas, lebih enak. Jangan salah, artikel itu Anda harus publish. Jadi publish itu gak gampang juga kan gitu kan. Aku pilih skripsi jangan salah juga. Skripsi itu juga ada seminar proposalnya, juga ada ujian pendadarannya juga gitu ya. Jadi sebenarnya baik artikel maupun skripsi, pilihan Anda itu semuanya sama. Bebannya sama. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang kalau skripsi itu ada seminar proposalnya, kemudian ada ujian skripsinya, tapi kalau artikel nanti itu ada ujian artikelnya dan harus publish. Nah, itu sebenarnya memiliki keunikannya masing-masing antara skripsi maupun yang artikel. Nah, sekali lagi dikembalikan ke mahasiswa. Jadi milih artikel atau skripsi, tapi kemarin sudah Anda memilih baik skripsi maupun artikel. Kalau bisa itu masih dipertahankan. Itu pun juga boleh, masih bisa diganti artikel maupun skripsi, cuma nanti harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbingnya, seperti itu. Nah, sebenarnya ini Pak, yang perlu di-highlight itu baik skripsi ataupun artikel itu sama-sama mudah kalau seandainya kalian memahami apa yang kalian teliti. Betul. Pahami dulu apa yang kalian teliti, jangan kayak ikut-ikutan. Kebanyakan mahasiswa kita tuh ngikut-ngikut. Aduh, ini kamu teliti tentang apa? Keputusan pembelian. Akhirnya sekelas keputusan pembelian. Cuma yang membedakannya objek penelitiannya saja. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita pengennya itu yang banyak lah, tema-tema itu bervariasi. Jadi biar penelitiannya nggak itu saja. Kalau mungkin di di manajemen tadi keputusan pembelian, terus kalau di akuntansi itu tentang pajak terus gitu. Janganlah, kita butuh variasi lah. Kita itu banyak sebenarnya yang diteliti seharusnya gitu ya. Cuma melihat kalau kita itu bilang gregetnya dari mahasiswa itu mau membaca atau enggak, kuncinya di situ, mau baca atau tidak. Kalau teman-teman mau membaca, mau belajar, insya Allah bisa, gampang kok gitu. Gampang, sebenarnya gampang. Kalau seandainya kalian itu penasaran tentang apa, misalnya kalian suka main TikTok, terus kalian penasaran kenapa ya kalau seandainya ada orang yang promosi barang di luar TikTok, tapi kalian kayak otomatis ngeklik kemudian akhirnya membeli kayak gitu. Betul. Dan tapi jangan ya keputusan pembelian, tapi cari variabel yang lebih spesifik. Lebih spesifik, misalnya apa ya? Pokoknya, dan itu kalian dapatkan dari tinjauan literatur. Jadi dari jurnal pas kalian baca tentang keywordnya di TikTok aja. TikTok aja di Google Scholar nanti banyak penelitiannya. Kayaknya saya mau meneliti tentang ini, tapi baca. Dan bagi teman-teman kalau seandainya Google Scholar itu kan banyak juga yang pakai bahasa asing ya Pak. Nah, bahasa Inggris. Tapi kan sekarang untuk menerjemahkan sudah gampang gitu loh ya. Gampang. Jadi aduh Pak, saya nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa Inggris itu. Itu tidak jadi halangan lagi lah sekarang ya. Itu bisa dikatakan dengan kayak alasannya klasik, karena sekarang Google Translate juga sudah gampang gitu untuk digunakan seperti itu. Nah, jadi ya kembali lagi ke kalian, sebenarnya kalian mau meneliti tentang apa, pengennya apa, tapi pahami kalian mau meneliti tentang apa gitu. Lebih lanjutnya nanti materi-materi ini akan kita share di Google Classroom, baik dari teman-teman yang diampu oleh Bu Putri, Ibu Rosita sama saya Pak Nurkolis. Nanti bisa dilihat di Google Classroom masing-masing dan dipelajari dari teman-teman. Nanti kita juga akan ngasih deadline juga untuk mengerjakan, maksimum itu pertemuan ke-13. Kalau bisa itu sudah selesai semua, karena kita nanti akan mereview ya. Nanti akan kita dalam podcast kita juga akan mereview kira-kira teman-teman itu yang
bagus kayak apa, yang kurang kayak apa. Nah, akan kita evaluasi semuanya. Mungkin seperti itu Bu Putri untuk pertemuan kali ini. Mungkin saya kembalikan ke Bu Putri. Iya, jadi teman-teman kalau seandainya ada teman-teman kalian yang masih sangat belum paham ataupun belum ada bayangan sama sekali, silahkan ditanyakan ke teman-teman yang sudah sedikit paham. Jadi sesama kalian itu bantu temannya yang belum mengerti. Karena apa? Sebenarnya perkara skripsi artikel itu bukan masalah pinter ataupun bodohnya, tapi mau atau enggaknya. Kembali lagi ke kalian. Kalau seandainya mau menyelamatkan diri, ya udah segera segera ya prosesnya itu diikutin gitu. Jangan kayak ya ikut-ikutan, akhirnya ketika yang mau sidang akhirnya greget sendiri, akhirnya bayar SPP sendiri, sayangi diri sendiri juga, sayangi orang tua juga. Jadi ya kembali lagi ke kalian, bukan masalah pinter atau bodohnya, tapi banyak juga kok yang pinter tapi lama juga pengerjaannya gitu. Jadi kembali lagi ke kalian sendiri. Mungkin untuk materi hari ini sudah kita paparkan, dan sovelnya nanti akan kita sebarkan melalui Google Classroom. Jika ada salah kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.